Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan yang ke pinten nggih? 25 ya. Alhamdulillah tinggal sebentar lagi. Alhamdulillah nopo malah ketun. Sebagian dari kita ada yang ketun. Masya Allah, ibadah yang penuh nikmat ini hampir selesai. Apakah kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang? Tapi sebagian lagi juga senang karena kita akan kembali ke fitrah. Maksudnya fitrah itu kita akan makan-makan. Kalau asal katanya itu kan Idul Fitri itu kembali ke makan, kembali ke ya kita boleh makan gitu. Makanya disebut Idul Fitri. Dan juga kita bisa mengetahui selama ini Ramadan kita itu membekas kepada diri kita atau tidak, itu sebagian seperti itu. Jadi ada yang senang, ada yang sedih. Nah itu tergantung kepada amal perbuatan kita selama, kalau sekarang masuk 25 ya, 24 hari yang lalu. Dan saya tadi sempat bertanya, alhamdulillah jamaah di Seruni Kota ini, di Masjid An-Nur tetap ajek ngoten. Dari hari pertama Ramadan sampai hari ini ajek. Nah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa karena istiqomah itu adalah sesuatu yang lebih sulit daripada satu ibadah yang banyak tapi hanya sekali. Itu akan lebih baik, yaitu ibadah yang sedikit tapi terus menerus. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Nah ini sesuatu yang sulit. Tadi saya sempat ke sini, ada musola yang belum buka. Jadi yang lain sudah azan, ada satu musola yang belum buka. Nah ini saya juga tidak tahu kenapa musolanya itu belum buka. Padahal biasanya aja ya ada sholat gitu, sholat wajib dan sholat kemarin tarawih hari pertama juga penuh gitu. Makanya alhamdulillah sekali panjenengan tentunya patut berbahagia menjadi warga Seruni Kota yang mempunyai masjid ya, jamaahnya penuh terus nggih, ibu-ibu, bapak-bapak. Dan mohon maaf tadi saya itu ternyata termasuk kalau bisa dibilang penceramah ya penceramah yang jadul. Kalau penceramah jadul itu kan habis sholat langsung naik mimbar gitu. Nah, kalau penceramah zaman sekarang itu ya itu ubur rampenya banyak. Ada HP, ada mic, ada background dan seterusnya. Nah ini ternyata gitu saya termasuk penceramah yang kalau dibilang penceramah yang jadul. Baik, kembali kepada tema yang sempat saya ajukan kemarin oleh panitia, dalam hal ini Pak Eri, yaitu Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh berkah karena salah satunya Al-Quran turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kenikmatan umat atau manusia zaman sekarang itu adalah bukan karena kita mengalami lompatan teknologi yang sangat luar biasa. Misalkan dulu nggak mengenal HP, kemudian mengenal HP, dulu mengenal HP, belum ada Android, sekarang ada Android, bukan. Kita punya saudara di Taiwan, di Saudi Arabia, dulu harus pakai SLI, sekarang hanya cukup
pakai WhatsApp, bukan itu, tapi tetap anugerah terbesar manusia zaman sekarang adalah karena masih mengenal Al-Quran. Karena dengan tanpa adanya Al-Quran tentu manusia akan hancur gitu. Karena sifat dasar manusia adalah menghancurkan diri mereka sendiri, baik dengan sengaja maupun tidak. Nah, oleh karena itu satu-satunya penyelamat manusia adalah Al-Quran. Nah, di dalam Ramadan ini kita mentadaburi kembali, mereview kembali hakikat diri kita dengan cara dipaksa ya. Dipaksa pertama, suasana Ramadan itu adalah suasana di mana ibadah sangat kondusif, sangat memungkinkan. Saya baca Al-Quran, wong teman-teman saya baca Al-Quran. Saya puasa, mudah, dari pagi sampai sore itu mudah, bukan hal yang sulit. Wong anak saya kelas 1 SD, anak umur 7 tahun juga tidak ada kesulitan gitu. Sahur ikut sahur, kemudian puasa dari pagi sampai siang, tidak nangis gitu ya. Beda dengan saya lah dulu kelas 1 ya nangis gitu, disuruh berbuka. Tapi anak sekarang sudah enggak. Itu anak kecil saja tidak mempunyai kesulitan ketika melakukan ibadah puasa. Jadi penuh berkah sekali. Nah, berkaitan dengan Al-Quran, itu pada pagi hari ini saya ingin sedikit mengulas tentang surah Al-Baqarah. Al-Baqarah yaitu surah kedua di dalam Al-Quran. Jadi sangat unik sekali surah Al-Baqarah ini, salah satunya karena surahnya, nama suratnya itu diambil dari Baqarah, yaitu sapi betina. Nah, Baqarah sendiri, sebagian ulama ada yang mengatakan yaitu berasal dari kata Baqarah, tanpa tak marbutoh gitu ya. Kalau ada tak marbutohnya kan kita mengatakan Baqarah. Tapi kalau tidak ada tak marbutohnya menjadi Baqarah saja, yang artinya membaca. Membaca bukan seperti pengertian bajak laut, tapi membajak sawah, menggali tanah biar tanah itu ada tanaman yang bertumbuh kembang di sana. Nah, orang yang berilmu itu juga sebutannya al-bakir. Bakir gitu ya. Jadi ba kemudian alif, kita membacanya panjang ba terus kir, bakir, yaitu orang yang membaca. Makanya orang yang berilmu juga disebut al-bakir, yaitu orang yang suka membaca. Bukan menghack ya, kalau anak muda sekarang mungkin paham. Bukan menghack, bukan mengcrack, tapi membaca itu maksudnya menggali terus pengetahuan, terutama yang saya maksud adalah di dalam Al-Quran. Dalam hal ini surah Al-Baqarah. Banyak sekali keunikan. Walaupun tema yang kita ketahui di surah Al-Baqarah itu adalah tentang kehidupan setelah kematian. Panjenengan mungkin sudah banyak yang mendengar kisah tentang bagaimana suatu misteri pembunuhan itu bisa terpecahkan dengan adanya sapi betina. Banyak kisah lain yaitu tentang pengangkatan Nabi Adam, tentang peperangan Talut dan Jalut dan seterusnya. Nah, pada pagi hari ini ada beberapa rahasia Al-Quran yang saya gali dari satu buku yang itu bisa kita ambil dari surah Al-Baqarah. Yang pertama adalah rahasia tentang kalimat zalikal kitabu. Tentunya panjenengan semua sudah hafal. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi. Itu sudah masyhur sekali, kita sering mendengar. Apalagi yang kemarin bisa hatam lebih dari satu kali tentu sudah hafal. Hatam baca ya, walaupun baca itu tetap ada yang nyantel, tidak harus hafal. Zalikal kitabu la raiba fi. Jadi ada keunikan di dalam Al-Quran itu, salah satunya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 2, kemudian dalam surah Al-Isra ayat 9. Silakan bagi yang mungkin pegang mushaf Al-Quran bisa dibuka.
Kalau panjenengan memegang mushaf yang kebetulan itu ada terjemahnya, zalikal kitabu itu tidak diterjemahkan oleh Quran kita, Quran Indonesia itu sebagai kitab ini, kitab itu, bukan. Walaupun zalika itu artinya adalah itu, walaupun zalika adalah artinya itu kalau dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita mengatakan ini bunga ya, ini bunga, ini sedikit tentang pelajaran bahasa Arab. Saya mengatakan bunga itu kan harus ada kata tunjuk untuk membantu. Itu gitu. Bunga itu. Nah, zalika itu untuk menunjukkan kata yang agak jauh dari kita. Zalikal kitabu. Kitab itu. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa atau hendak bertakwa. Jadi Quran itu bisa menjadi petunjuk hanya bagi orang-orang yang mau atau hendak bertakwa. Jadi kalau tidak mau bertakwa ya Quran ini tidak akan jadi petunjuk gitu. Nah ini terjemahnya seperti itu. Itu satu. Kemudian dalam Al-Isra ayat 9 disebutkan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat annalahum ajran karima, ajran kabira. Masyaallah ya. Inna hadza, ini Al-Qur'an disebutkan sebagai ini. Berarti di sini. Kalau tadi dzalikal kitabu di sana, kalau sekarang inna hadza berarti ini. Quran ini adalah memberikan petunjuk lillati hiya aqwam, bagi orang-orang yang mau berada di jalan yang lurus, dan memberikan berita gembira bagi orang-orang mukmin yang melakukan amal kebaikan, pahalanya itu sangat besar. Ajrong kabiro, itu pahala yang sangat besar. Nah, kenapa Al-Quran itu kadang disebut itu jauh, tapi kadang juga ini gitu. Nah, ini adalah rahasianya, bahwasanya Al-Quran itu ingin ditunjukkan oleh Allah adalah sesuatu yang tinggi. Tinggi itu tidak terjangkau, karena kalau itu tidak terjangkau ya, jauh dari diri kita. Tapi sesungguhnya artinya adalah Al-Quran itu posisinya sangat tinggi. Sangat tinggi di hadapan manusia. Kemudian ketika Al-Quran itu hadza atau ini, itu adalah walaupun Al-Quran itu jauh di satu sisi, tapi Al-Quran juga dekat sekali dengan manusia dan jin. Ampun salah guys Bapak Ibu, manusia buat Al-Quran tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk jin. Al-Quran dekat kepada manusia dan juga dekat kepada jin. Dan juga Al-Quran itu adalah berfungsi memberikan berita gembira atau menggembirakan manusia. Dari jamaah sekalian, masih ada yang merasa belum gembira hari ini? Kalau ada yang masih merasa belum gembira, itu dekat-dekatlah dengan Al-Quran, tadabburi Al-Quran. Insya Allah hati akan menjadi gembira. Nah, itu salah satu rahasia dalam surah Al-Baqarah ayat kedua seperti itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga apa? Dalam surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini penjelasannya adalah kita diarahkan untuk membina, kalau dalam buku itu disebutkan membina hubungan ketuhanan dan kemanusiaan. Di mana letaknya di dalam ayat itu? Yaitu yang pertama, wa yuqimunas shalah,
yaitu mendirikan sholat. Ini adalah hubungan langsung antara manusia dan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penghalang. Jadi kalau kita ingin berhubungan langsung dengan pencipta kita, ya hanya melalui sholat. Yuqimunas sholat. Kemudian yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini adalah hubungan antara manusia, dan dari sebagian yang kami rizkikan mereka infakkan, yaitu melalui infak maupun zakat. Kedua hal ini tidak bisa terpisahkan. Ketika disebutkan yuqimunas sholah, saya adalah termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, menegakkan sholat. Ketika adzan kemudian bersegera sholat. Sholat 5 waktu tidak ada yang bolong. Maka harus dilanjut dengan wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang sholat, orang yang rajin sholat harus rajin berinfak. Rumusnya itu. Jadi bab kedua ini temanya adalah orang yang sholat juga harus rajin berinfak. Udah itu. Tidak ada yang lebih tinggi. Kalau ada orang yang rajin sholat, ibadahnya bagus, tapi tidak pernah melakukan interaksi sosial, tidak pernah berhubungan dengan manusia lain, maka ibadahnya jomplang. Itu satu. Ada orang yang dermawan, terkenal dengan murah hati, nyah-nyoh. Dalam bahasa kita nyah-nyoh, wah-weh, apalagi. Tapi sholatnya bolong-bolong, ibadahnya kepada Allah bolong gitu. Tidak 5 waktu, tapi malah 4 waktu, 3 waktu, atau bahkan 1 waktu hanya sholat Jumat misalkan. Nah itu juga jomplang, ibadahnya jomplang. Maka Allah tunjukkan harus dua-duanya sempurna, imbang. Kalau sholatnya rajin, ya infaknya harus rajin. Seperti itu ya. Untuk wilayah Seruni Kota ini sudah tidak ada masalah, karena yang mengingatkan tentang infak ini sudah ada. Punenten nggih? Ya, ada lazismu ini udah. Jadi tugas kita itu kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang mau memaksa gitu. Memaksa kita untuk berinfak. Kemudian bab yang ketiga. Bab yang ketiga adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Ini menceritakan tentang betapa bahayanya orang yang menolak nasihat. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi orang-orang kafir itu sama saja. Kita mau kasih peringatan atau tidak kita kasih peringatan, kita kasih dakwah atau tidak kita kasih dakwah, mereka itu sama saja. Mereka tetap tidak akan beriman. Nah, ini adalah suatu bahaya ketika orang sudah tidak mau menerima nasihat, itu nanti bisa kecenderungannya mirip-mirip dengan sifat orang kafir. Nah, kafir itu terdiri berasal dari kata kafaro, yaitu menutup, tertutup. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita pernah mendengar cover gitu ya. Pernah mendengar cover? Nah, cover book, tutup buku, penutup buku, itu hampir sama. Nah, dalam ayat ketiga ini Allah ingin menunjukkan janganlah kalian menolak suatu nasihat. Karena orang-orang kafir itu mereka menjadi kafir karena menolak nasihat. Dah itu saja. Nah, kemudian yang keempat adalah dalam Quran surah ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum
azabun azim apa alim? Azim ya. Walahum azabun azim. Nah, kemudian dilanjut dengan ayat berikutnya. Ayat berikutnya bagaimana? Oh ya, setelahnya lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Ada perbedaan azab. Azab atau siksaan itu terdiri dari dua. Yang pertama azabun azim, yang kedua azabun alim. Kenapa berbeda? Yang pertama tadi adalah menceritakan tentang orang kafir. Nah, orang kafir itu sudah terang-terangan menentang perintah Allah. Jadi perbedaan orang kafir dan orang munafik itu bedanya adalah kalau orang kafir itu terang-terangan, jelas-jelas menentang Allah. Jadi orang ono tedeng aling-aling. Pokok menyong ora percaya dan itu dizohirkan, dijelaskan gitu loh, tidak diam-diam. Makanya ketika terang-terangan menentang Allah itu azabnya itu besar, bahasanya besar atau berat, azabnya berat. Nah, sedangkan di ayat yang satunya, ayat berikutnya adalah azabun alim. Itu berlaku bagi orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kafir tapi tidak ditunjukkan, disembunyikan gitu loh, biar orang tidak tahu kalau saya itu menentang Allah, tapi mereka diam-diam. Tapi efeknya atau akibatnya dari perbuatan orang munafik itu adalah lebih kejam, lebih menyakitkan, lebih pedih. Makanya Allah mengadab orang munafik itu dengan azabun alim, yaitu azab yang pedih. Jadi azab yang berat, azab yang besar itu beda dengan azab yang pedih. Atau kalau bahasa sastranya itu tak terperi gitu, tidak terperi. Jadi azab yang tidak terperi. Nah, oleh karena itu kita nggak perlu khawatir gitu kalau ada orang kafir kok hidupnya makmur, atau kita menyangka oh kayak wong munafik kok uripe penak timen gitu. Anak-anaknya sehat semua, mau ingin apa-apa mudah terpenuhi gitu. Karena masing-masing sudah ada jatahnya. Jatah azabnya itu sudah ada. Jadi azab yang besar bagi orang kafir, kemudian azab yang pedih bagi orang-orang yang munafik. Jadi fokus kita itu yang penting adalah memikirkan urusan kita sendiri aja. Apakah ibadah kita itu sudah bagus kepada Allah dan seterusnya. Nah, ini kemudian yang kelima ini insya Allah yang terakhir adalah masih pada ayat yang ke-10 dalam surah Al-Baqarah, yaitu ada manusia yang tidak bisa menikmati kehidupan. Jadi walaupun di sekitarnya itu banyak kemewahan atau ada makanan atau ada orang-orang yang di sekelilingnya yang menyayangi dia, mencintai dia, tapi dia tidak bisa menikmati. Ini masih dalam ayat yang ke-10. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, sakit. Hati mereka itu sakit. Bukan fisik tapi hati. Kemudian Allah tambahkan penyakit itu di dalam mereka, di dalam hati mereka sudah sakit, ditambah lagi sakit. Kemudian tadi tambahnya adalah walahum azabun alim. Ini adalah ciri-ciri orang munafik. Kenapa orang munafik itu mempunyai sakit? Karena mereka itu sering hasad. Hasad itu artinya apa ya? Dengki. Kalau menurut orang kita banyak istilahnya. Ada yang mengatakan srei gitu ya. Orang kalau yang mudah srei itu ya orang yang hasad, dengki itu. Itulah adalah ciri-ciri orang munafik.
Orang munafik mempunyai sifat-sifat seperti itu salah satunya karena mereka sering berbohong. Bima kanu yakdzibun, karena mereka sering berbohong atau berdusta. Atau kalau di zaman sekarang kita katakan mereka sering melakukan hoax atau hoax, memutarbalikkan fakta. Nah, ini akan ditambah penyakitnya oleh Allah gitu. Kita ibaratkan orang yang lagi demam. Orang yang lagi demam itu kan paling mudah lidahnya itu tidak bisa merasakan apapun. Yang biasanya suka nasi goreng, kemudian dia makan tidak ada rasanya. Yang biasa makan ayam goreng tidak ada rasanya, nggak enak gitu loh di lidah. Yang biasa makan tempe kemul misalkan, itu nggak enak. Itu karena dia sedang demam. Oleh karena itu orang yang hatinya sedang sakit itu juga sama. Ada nasihat, dia tidak bisa merasakan. Ada orang yang sayang sama dia, dia tidak bisa merasakan, hambar, semuanya hambar. Dia punya kemewahan tapi hambar. Wah, kok rasanya hidup ini hampa, istilahnya seperti itu. Tidak ada apa-apanya lah gitu. Merasa selalu ada yang kurang. Nah, kalau kita sudah dihinggapi rasa-rasa yang seperti itu, maka sudah mulai perlu dipencet itu yang namanya tombol atau alarm gitu. Mulai dipencet, wah ini saya mungkin mulai dihinggapi sifat-sifat yang mirip dengan orang munafik. Yaitu tidak bisa merasakan apa-apa, kenikmatan sudah punya cucu, sudah punya anak, semuanya sudah punya pekerjaan, punya rumah, punya fasilitas, tapi kok saya biasa-biasa saja. Nah, itu tanda-tanda orang yang mempunyai penyakit. Bapak Ibu sekalian, itulah 5 rahasia yang ditunjukkan dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 2, ayat 3, ayat 6, ayat 7 dan ayat 10. Masih banyak rahasia di dalam Al-Qur'an, tapi karena keterbatasan waktu cukup 5 hal saja yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan kuliah subuh pada pagi hari ini. Kemudian saya secara pribadi mendoakan panjenengan semua semoga bisa istiqomah sampai hari ke berapa Bapak Ibu? 29 atau 28? 29 kan sudah bodoh kan? Belum? Belum ya? Oke. Pokoknya sampai hari sebelum H-1 lah ya, H-1 ibadah kita bukannya semakin kendor tapi semakin kenceng. Terutama yang paling mudah gitu ya. Sesungguhnya paling mudah itu kan membaca Al-Qur'an, bukan menghafal Al-Qur'an, bukan membaca Al-Qur'an. Karena setiap satu huruf itu kan mempunyai berapa hasanah? 10 hasanah. Alif lam mim itu bukan 1 hasanah, tapi alif itu 10 hasanah, lam 10 hasanah, kemudian mim 10 hasanah. Itu cuma alif lam mim, padahal satu halaman saja sudah berbanyak hasanah. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi semoga kita tetap istiqomah dan bisa dilanjutkan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan di Ramadan. Meskipun nanti lingkungannya tidak mendukung. Maksudnya begini, kalau Ramadan itu kan semuanya mendukung. Di mana-mana puasa, di mana-mana baca Al-Qur'an, di mana-mana tarawih, di mana-mana sholat berjamaah. Belum tentu ketika di luar Ramadan itu masih terjadi. Semuanya puasa sunnah, semuanya puasa Daud, semuanya baca Al-Qur'an, kan enggak. Nah, tentunya tantangannya lebih besar, dan amal soleh yang tantangannya lebih besar insya Allah ganjarannya lebih besar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup majelis kita pada pagi hari dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.